Tidak lama setelah Eren bergabung kembali dengan Geisha, asisten Gugen, Ayong, menjemput mereka. Sepertinya Gugen sudah bersiap untuk mengirim Ayong ke kota planar sebelumnya. Dalam insiden terakhir, Gugen telah menemukan banyak orang dalam dari perusahaan. Ayong selalu bersikeras pada posisinya dan pada akhirnya menghadiahinya atas jasanya. Gugen berencana untuk membiarkannya menjadi manajer umum dari anak perusahaan tertentu, tetapi dia masih bersedia tetap menjadi asistennya. Setelah beberapa saat, Ayong mengantar mereka berdua ke Hotel Bintang 5. Kamarnya sudah dipesan dan itu adalah kamar Presidential Suite. Kamarnya sangat besar dan mewah, ada 3 kamar tidur, 1 untuk setiap orang. Sore itu, Eren dan Geisha pergi menemui Jasmo ke sekolah menengah 7 planar untuk melihat tempat kompetisi. Sekolah menengah 7 planar terlihat cukup megah, areanya sepenuhnya lebih besar dari 3 kali sekolah menengah pertama Izuna. Dilengkapi dengan lapangan basket, lapangan sepak bola, kolam renang, perpustakaan, dan sebagainya. Melihat situasi keseluruhan, Feng Shui sekolah menengah 7 planar sangat bagus, berjalan di dalamnya membuat orang merasa bahagia dan berpikiran jernih. 2 poin ini saja sudah cukup untuk membuat murid belajar lebih giat dengan sedikit usaha. Orang yang mengatur Feng Shui sekolah menengah 7 planar adalah seorang ahli. Dalam kehidupan tertentu, untuk mematahkan kutukan di tubuhnya, Eren dengan panik mempelajari pengetahuan Feng Shui, mencoba mengubah nasibnya melalui Feng Shui. Tetapi sayangnya, dia masih gagal di antara para Master Feng Shui. Ranah Master Feng Shui dibagi menjadi Master Feng Shui biasa hingga Master Feng Shui dewa. Dikatakan bahwa ahli Feng Shui yang telah mencapai tingkat dewa dapat bertarung dengan makhluk abadi. Orang yang bisa mengatur tata letak sekolah menengah 7 planar setidaknya adalah Master Feng Shui yang hebat. Tidak mengherankan jika sekolah menengah 7 planar telah berkembang pesat di tahun-tahun ini menjadi lebih baik dan baik. Tiba-tiba, mata Eren melirik ke arah tertentu secara tidak sengaja, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia memisahkan diri dari tim dan berjalan ke arah itu. "Kak Eren, kamu mau kemana?" Geisha mengejarnya. "Berhenti bicara, ikuti aku." Setelah mengatakan sesuatu dengan suara rendah, Eren mempercepat langkahnya. Saat dia bergerak maju, lingkungan menjadi semakin sunyi. Ketika jalan setapak melalui hutan pepohonan dilewati, hutan bambu ungu muncul. Di tengah hutan bambu, ada sebuah rumah pertanian kecil. "Kak Eren, kenapa ada hutan di sini?" Geisha sangat penasaran. "Ayo lihat." Keduanya datang ke hutan bambu dan melangkah masuk. Tapi begitu melangkah ke hutan bambu, Geisha merasakan kekaburan di depan matanya. Hutan bambu kecil berubah menjadi lautan bambu tanpa batas. Pada saat yang sama, dia juga kehilangan jejak Eren. "Kak Eren! Di mana kamu?" Geisha berteriak dengan sedikit ketakutan. Tapi dia tidak mendapat respon setelah berteriak beberapa kali dan untuk sesaat, dia merasa lebih panik. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas dan Eren tiba-tiba muncul. "Kak Eren!" Geisha melemparkan dirinya ke pelukan Eren. "Kenapa kamu baru saja menghilang? Itu membuatku takut setengah mati." "Tidak apa-apa, ayo pergi." Eren memimpin Geisha dan berjalan di sepanjang rute yang aneh, terkadang bahkan mundur. Awalnya, Geisha merasa aneh, tetapi memikirkan Eren memegang tangannya, jantungnya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, Geisha merasakan keburaman lain di depan matanya. Mereka telah berjalan keluar dari lautan bambu dan tiba di depan rumah bambu. Di dalam rumah bambu, ada seorang pria tua kurus berpenampilan seperti hantu duduk bersila, wajahnya ditutupi bintik-bintik penuaan, tampak seperti baru merangkak keluar dari peti mati. Ketika mereka berdua muncul di depan rumah bambu, pria tua itu tiba-tiba membuka matanya. Sedikit kecurigaan melintas di matanya, dia bangkit dan membuka pintu. Ketika melihat seorang anak laki-laki dan perempuan berdiri di luar, dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Dia berpikir, apakah mereka menerobos masuk dengan sembarangan?
Demikian pula, mata Eren juga menilai pria tua itu dan ketika dia mengetahui situasi pria tua itu, dia akhirnya menunjukkan pandangan tiba-tiba dan berkata, asalmu dan hanya kekuatan pikiran yang dihasilkan murid yang dapat menopang hidupmu. Sebelumnya, Eren tahu bahwa semacam kekuatan pikiran yang dihasilkan oleh murid sekolah menengah 7 planar berkumpul di arah tertentu melalui formasi Feng Shui, jadi dia datang ke sini karena penasaran. Kekuatan pikiran yang dihasilkan oleh para murid juga bisa disebut kebenaran yang menakjubkan. Bagaimana kamu melihatnya, teman kecil? Ekspresi syok melintas di mata pria tua itu. Pemuda di depannya benar-benar bisa melihat realitas tubuhnya dalam sekejap. Asalmu rusak, seharusnya karena kamu telah menggunakan metode rahasia Feng Shui di luar kemampuanmu kan? Kata Eren lagi. Untuk sementara, pria tua itu bahkan lebih terkejut. Teman kecil, kamu memiliki penglihatan yang baik, kamu bisa melihat ini juga. Karena kamu bisa datang ke sini, itu bisa dianggap takdir. Bagaimana kalau masuk dan minum teh? Ya. Eren tidak menolak dan menarik Geisha ke rumah bambu. Rumah bambunya tidak besar dan perabotan di dalamnya cukup sederhana, tapi tidak pengap sama sekali, terlihat luar biasa menyegarkan. Pria tua itu menyeduh 2 cangkir teh untuk dicicipi oleh Eren dan Geisha. Setelah menyesap, Eren diam-diam mengangguk. Jika aku tidak salah, teh ini berasal dari pohon induk itu. Pohon induk yang disebutkan Eren adalah pohon induk Tongsuai di Gunung Wui dan hasil tahunannya hanya 2 atau 3 kati. Pada zaman kuno, itu adalah teh upeti yang hanya bisa diminum oleh kaisar. Fakta bahwa pria tua itu bisa mendapatkan pohon induk Tongsuai menunjukkan bahwa kemampuannya tidak sederhana. Benar, itu daun teh yang dipetik dari pohon induk Tongsuai. Pria tua itu mengangguk, tapi dia tidak merasa puas. Geisha cukup terkejut. Untuk melatihnya, Gogen mengundang banyak guru demi mengajarinya. Salah satu guru seni teh memberitahunya tentang pohon induk Tongsuai. Oleh karena itu, dia mengetahui betapa berharganya teh dari pohon induk Tongsuai. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah mencicipi teh, pria tua itu memandang Eren dan berkata sambil tersenyum, aku tidak tahu dari sekolah mana temanku berasal. Sejauh yang aku tahu, tidak ada murid luar biasa sepertimu di sekolah Reok, sekolah Raige dan sekolah Fugur. Ada juga 4 sekolah Master Feng Shui, yaitu Sekte Reok, Sekte Raige, Sekte Fugu dan Sekte Fogo. Para Master Feng Shui di Sekte Reok termasuk dalam jenis master tersembunyi yang berspesialisasi dalam berjalan di antara gunung dan sungai terkenal, mencari harta Feng Shui untuk memperbaiki diri. Sekte Raige di sisi lain memperhatikan untuk bergabung dengan dunia, jadi mereka biasanya mengikatkan diri pada yang kuat dan menggunakan kekayaan mereka untuk berkultivasi. Orang Sekte Fugu sering mengacaukan sekte lain, misalnya, meskipun Kenpachi dari Musketeers adalah anggota Sekte Raige, tapi dia juga mendapatkan bagian dari warisan Sekte Fugu. Terakhir ada Sekte Fogo. Sekte ini tidak suka mengembara di antara gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar, tidak mau bergantung pada orang-orang kuat dan mulia di dunia, juga tidak mempelajari Sekte Fugu. Yang paling mereka sukai adalah mencari nadi spiritual. Setiap kali menemukan nadi spiritual, mereka dapat menyerap kekuatan nadi spiritual untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tapi nadi spiritual adalah darah bumi dan mencuri nadi spiritual sama saja dengan memotong vitalitas bumi. Oleh karena itu, setiap kali mereka menaikkan level, mereka akan menghadapi bencana guntur. Perilaku mereka mencuri rahasia surga tidak ditoleransi oleh sekte lain, mereka dikepung dan ditekan oleh 3 sekte lainnya dan akhirnya menghilang. Oleh karena itu, pria tua itu tidak menyebutkan Sekte Fogo. Menghadapi pertanyaan pria tua itu, Eren sedikit tersenyum, aku bukan anggota sekte manapun, tapi aku telah mencoba setiap sekte. Mendengar ini, ekspresi kaget muncul di mata pria tua itu. Secara kebetulan, dia adalah warisan Sekte Fugu dan Raige, keahliannya langka di dunia Feng Shui saat ini. Pemuda di depannya dapat dengan mudah melewati formasi Feng Shui yang dia buat, bahkan dapat mengetahui secara sekilas bahwa asalnya telah rusak. Jelas itu hanyalah pernyataan sederhana,
tapi seseorang dengan kemampuan hebat setidaknya tidak lebih lemah dari Master Feng Shui yang hebat. Memikirkan hal ini, rasa ingin tahu yang kuat muncul di dalam hatinya. Dia bertanya, "Aku tidak tahu level apa yang telah kamu capai." Eren tersenyum misterius, "Pak Tua, mari kita tidak menyebutkan masalah ini untuk saat ini. Mengapa kita tidak membicarakan cederamu?" Ini, orang tua itu ragu-ragu sedikit dan akhirnya menghela napas. Jika orang lain bertanya, aku tentu saja tidak akan berbicara terlalu banyak, tapi karena kita semua berada di jalan yang sama, aku akan membicarakannya dan itu dapat dianggap sebagai peringatan untuk teman-teman kecilku agar aku tidak jatuh di masa depan dengan kesalahan yang sama. Selanjutnya, pria tua itu menceritakan tentang lukanya tahun itu. Nama pria tua itu adalah Yabes Omurize. Dia adalah keturunan Framis Omurize, penguasa sekte Raige di dinasti Tang. Warisan sekte Raige-nya berasal dari keluarganya, sedangkan warisan sekte Fugu diperoleh dari perjalanannya keliling dunia. Keluarga Omurize memiliki tradisi mengandalkan yang kuat untuk berlatih sejak zaman kuno, terutama Framis, yang telah banyak berkontribusi banyak pada dinasti Li Tang. Setelah berdirinya dinasti Li Tang, keluarga Omurize menjadi keluarga Feng Shui utama. Sekte Raige juga menjadi yang paling kuat dari 4 sekte Feng Shui. Framis mengandalkan kekuatan istana kekaisaran untuk mengumpulkan sejumlah besar buku-buku rahasia Feng Shui dan menjadi Master Feng Shui yang hebat. Hidup selama lebih dari 300 tahun. Karena keluarga Omurize memiliki tradisi mengandalkan yang kuat, Yabes juga memilih jalan mengandalkan yang kuat dan di bawah pengaturannya, para bangsawan yang dilampirkannya dapat dikatakan dipromosikan selangkah demi selangkah. Tapi bangsawan itu sudah terlalu lama berada di posisi tinggi dan pasti terpesona oleh kemakmuran dunia hingga membuat beberapa kesalahan. Pada saat itu, Yabes melakukan perjalanan ke dunia yang lebih rendah. Ketika dia kembali, bangsawan itu telah ditangkap oleh lawannya. Lawannya juga memiliki seorang ahli Feng Shui untuk membantunya. Menempel pada orang yang mulia tidak sesederhana berbicara, begitu terikat. Kedua belah pihak akan terhubung dalam keberuntungan. Jika salah satu kalah, keduanya akan kalah. Begitu orang yang mulia kalah, Master Feng Shui juga akan menderita kerugian besar. Awalnya Yabes berencana untuk pergi dengan berat hati, tapi bangsawan itu memohon dengan keras dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melakukan kesalahan di masa depan. Di bawah permohonan pihak lain, Yabes akhirnya memilih untuk tetap tinggal. Tapi situasinya telah mencapai situasi genting dan hampir tidak mungkin untuk menyerahkan bangsawan itu. Oleh karena itu, Yabes membuat formasi Rewin dengan mengonsumsi asalnya sendiri, yang pada akhirnya memungkinkan bangsawan itu untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi cederanya lebih dari yang diharapkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan hidup dari kekuatan pikiran yang lahir dari para murid. Tapi aura yang menakjubkan ini hanya bisa membuatnya tetap hidup, lukanya masih memburuk. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan memiliki waktu paling lama 1 tahun untuk hidup. Bagaimana kabar bangsawan itu sekarang? Eren bertanya. Dia telah mengubah caranya dan melakukan banyak hal hebat yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Yabes berkata dengan bangga, karena hasilnya seperti ini, dia tidak menyesali apa yang dia lakukan saat itu, bahkan merasa bangga. Mendengar ini, Eren mau tidak mau berpikir, kemudian tersenyum, "Aku bisa menyembuhkan lukamu." "Benarkah?" Pria tua itu memandang Eren dengan kegembiraan di wajahnya. Eren mengangguk dan berkata, "Tuan Omurize, tolong ulurkan tanganmu." Melihat telapak tangan kurus pihak lain seperti cakar ayam, Eren mengulurkan tangan dan meraihnya. Pada saat yang sama, menyuntikkan gelombang cakra murni ke dalam tubuhnya. Ahli Feng Shui berbeda dengan pembudidaya abadi, meskipun keterampilan mereka sebanding dengan pembudidaya abadi, bahkan jika mereka cukup siap, tidak sulit bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Namun tubuh mereka tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Dengan sirkulasi cakra murni ini, tubuh pria tua yang awalnya dingin tiba-tiba menjadi hangat dan tampak sedikit lebih kuat. Ini adalah cakra spiritual. Kamu benar-benar telah mencapai titik di mana cakra spiritual memasuki tubuhmu.
mungkinkah kamu sudah menjadi ahli Feng Shui yang hebat? Orang tua itu memandang Eren dengan ngeri. Eren tersenyum, tidak mengakui atau menyangkal, tapi terus menggunakan cakra sejatinya untuk membantu lawan memulihkan tubuhnya. Pihak lain terluka parah, cakra dan darahnya layu, titik vitalnya berantakan, merupakan keajaiban dia bisa hidup sampai hari ini. Jika tidak bertemu dengan Eren, dia mungkin harus menunggu untuk mati. Tapi dia kebetulan bertemu dengannya, hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah kehendak takdir. Eren yang mahir dalam Feng Shui, tahu bahwa ini adalah karma baik. Pria mulia itu telah mengubah masa lalunya dan melakukan sesuatu yang baik untuk negara dan rakyat. Langit membuat Eren menebusnya. 20 menit kemudian, Eren menarik kembali sebagian besar cakra sejatinya, matikan sebagian kecil di tubuh lawan untuk memulihkan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil dan memberi isyarat kepada pihak lain untuk meminumnya. Kurang dari 2 menit setelah menelan pil itu, efeknya keluar, tubuh kurus pihak lain berangsur-angsur menjadi lebih bulat, pipi yang sebelumnya pucat sekarang juga memiliki semburat merah. Merasakan perubahan pada tubuhnya. Yabes terkejut dan gembira lalu berdiri dan membungkuk kepada Eren. Terima kasih temanku karena telah menyelamatkan hidupku. Eren melambaikan tangannya. Jangan berterima kasih padaku, langit yang mengirimku ke sini. Jika kamu melakukan hal yang baik, langit akan membalasmu. Saat berbicara, Eren merasakan kekuatan pahala dan kebajikan berkumpul di sekelilingnya. Kemudian, 3 tetes cairan emas benar-benar terkondensasi di tungku Kaisar Yu di tubuhnya. Ini membuatnya sangat bahagia. Mendengar ini, Yabes tercengang sesaat, lalu menghela napas lagi. Geisha di samping tidak berbicara sepanjang waktu, tapi ketika melihat pemandangan ini, dia penuh kebanggaan dan berkata dalam hati, inilah pria yang aku sukai. Tiba-tiba, telepon Eren berdering, itu adalah panggilan dari Jayan. Guru menemukan bahwa dia dan Geisha telah menghilang, bertanya kemana mereka pergi dan menyuruh mereka kembali dengan cepat. Tuan Omurisi, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Eren bangkit dan memberi hormat. Tunggu sebentar, teman kecil, aku punya sesuatu untukmu. Sambil berbicara, Yabes berjalan ke sudut rumah bambu, membuka kotak kayu dan mengeluarkan tripod segitiga kecil seukuran kepalan tangan. Melihat ini, Eren sedikit menyipitkan matanya sedikit. Itu adalah tungku Kaisar Yu yang kedua, ini di luar dugaannya. Teman kecil, ini adalah benda kuno yang aku dapatkan secara kebetulan. Aku selalu mengira ini adalah benda langka. Sayangnya setelah penelitian bertahun-tahun, aku gagal menelitinya. Sekarang kamu telah menjadi Master Feng Shui, kamu mungkin bisa mempelajari penggunaannya, jadi aku akan memberikannya kepadamu sebagai ucapan terima kasih. Sambil berbicara, Yabes tersenyum dan memberikan tungku Kaisar Yu kedua kepada Eren. Tuan Omuris, terima kasih. Eren mengambilnya dengan kedua tangan dan membungkuk kepada Yabes dengan ekspresi bermartabat. Dia awalnya berpikir bahwa hadiah yang diberikan kepadanya oleh Dao Surgawi tidak lebih dari pahala dan kebajikan, tapi ternyata hadiah terbesar datang dari Yabes sendiri. Memang benar jika setiap minuman dan kecupan memiliki takdirnya sendiri.